kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu jiwa yang tergading. Kenapa? Karena hidup ini tidak bebas. Hidup ini terikat dengan kematian. Hidup ini terikat dengan perpisahan. Hidup ini terikat dengan pembalasan. Ya. Di dalam hidup ini ada kematian. Dalam hidup ini ada perpisahan. Dan dalam hidup ini ada pembalasan. Sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan, ya, riwayat Tirmidzi, ya. Beliau bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Silakan kamu hidup sesuka kamu, ya. Tapi ingat, kamu akan mati, ya. Jadi yang pasti dalam hidup ini mati, ya. Kaya tidak pasti, ya. Miskin tidak pasti, ya. Sakit sehat tidak pasti. Yang pasti apa? Mati. Jadi silakan mau melakukan apa saja, silakan. Tapi ingat, ya, hidup itu dibatasi dengan kematian. Kemudian wahbib ma syi'ta, silakan kamu cintai apa saja, siapa saja, sesuka kamu. Fa innaka mufariqu, tapi ingat, ya, kamu akan berpisah, ya, dengannya. Jadi mati itu yang memisahkan, ya, dunia, ya, dengan kita, yang memisahkan apa yang kita cintai, ya, orang yang kita cintai dengan kita, ya. Dalam bahasa Sunda, ya, cerai itu firak, ya, berpisah, ya. Ada cerai mati, ada cerai hidup, ya, firak. Jadi wa ahdi masyita fa innaka mufariqu, silakan kamu cintai apa saja, siapa saja, sesuka kamu, tapi ingat kamu, ya, akan berpisah dengannya, ya. Seperti jamaah Babetakwa kan satu persatu kan meninggalkan kita, ya. Tinggal kita, cuman tidak tahu siapa dulu, ya. Kadang-kala, ya, tidak sakit meninggal, ya. Sakit lama tapi nggak mati-mati, ada itu, ya. Kenapa? Ya, tadi, ya. Jadi kaitannya dengan takdir Allah, kaitannya dengan ketetapan Allah. Kemudian, ya, apalagi wa'mal masyiata, silakan kamu lakukan apa saja, berbuat sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, ya, fa innaka majziyun bi, ya. Tapi ingat, ya, apa yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah. Jadi sekali lagi, hidup ini tidak bebas. Hidup ini terbatas. Hidup ini terikat, ya. Terikat dengan apa? Kematian. Terikat dengan perpisahan dan terikat dengan pembalasan, atau terikat dengan penghisaban, ya. Maka tema kita pada hari ini adalah, ya, jiwa yang tergading. Tergading itu terikat, ya, tidak bebas, ya. Ini ada dalam surat Al-Muddathir, ya, ayat 38, dan penjelasannya ayat 39 sampai 47, ya. Ini sudah di-share ke grup, ya. Surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 47, ya. Jadi surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 47 menjelaskan 4 poin penting, ya. Ada pelajaran, ya, yang Allah sampaikan lewat apa? Lewat surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 47. Pelajaran pertama, ya, poin penting yang pertama, orang yang dirinya tergadai dengan amal buruknya disebut ashabus shimal, ya. Jadi ada yang tergadai dengan
amal buruknya, ya. Tergadai dengan dosa dan maksiatnya. Ya. Di dunia saja orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat jahat, berbuat buruk itu nggak bebas. Ya. Takut dengan KPK, takut dengan polisi, kan? Takut dilaporkan dan lain sebagainya. Ya. Katanya kenapa? Ya, banjir di Aceh, banjir di Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya, tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Katanya takut terbongkar itu, ya. Jadi nggak bebas kalau maksiat itu. Ya. Kalau taat ibadah bebas. Ya. Ya. Artinya bikin hati tenang. Demikian pula dengan berbuat baik. Ya. Sehingga ketika Rasul menjelaskan apa itu albirru, apa itu baik. Baik itu pertama akhlak yang mulia. Ya. Yang kedua apa baik itu? Baik itu yang bikin hati dan jiwa tenang. Ya. Sedangkan dosa yang bikin hati resah, gelisah, gundah gulana. Ya. Bikin takut, bikin cemas. Ya. Apalagi sampai kemudian orang pada tahu. Ya. Makanya kalau sholat nggak ada yang ngumpet ya. Sholat, zakat, infak terbuka kan. Bagi-bagi sembako. Tapi kalau nyopet, ngumpet-ngumpet kan, maling ngumpet-ngumpet. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang membebaskan dan melepaskan gadaiannya. Bagaimana supaya hidup itu bebas? Bagaimana supaya hidup itu tidak terikat? Dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Yang disebut ashabul yamin. Ya. Jadi setelah kiamat usai, ya, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua ashabul masy'amah, golongan kiri. Yang ketiga as-sabiqun, ya, golongan yang lebih dulu, ya, senior, ya, lebih dulu berbuat baik, lebih dulu beramal soleh, lebih dulu taat dan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, neraka adalah penjara, ya, tempat yang sempit dan tidak bebas, diborgol, dirantai, dibakar. Ya. Makanya dunia ini sijnul mukmin, dunia ini penjara orang yang beriman. Ya. Makan nggak bebas kan? Harus lihat haram enggak, khabith enggak, halal enggak, thayyib enggak, bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Diumpamakan sebagai sijnun. Apa sijnun itu? Penjara. Ya. Sedangkan dunia itu bagi orang yang kafir jannah. Apa jannah itu? Surga bebas tuh. Ya. Makanya ketika kita bangun tidur, ya, baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran, kita dipesankan oleh Allah, jangan tertipu dengan kebebasan orang kafir. Orang kafir mah bebas, ya, karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kehancuran alam semesta, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari pembalasan. Makanya balil insanu liyabjura amama. Mereka terang-terangan berbuat dosa. Di-upload habis-habisan. Itu ada artis yang mengupload maksiatnya itu, ya, yang like-nya tuh, yang nontonnya itu 5 miliar. 5 miliar tuh. Itu. Dia nanggung dosa, dia dapat dosa dari orang yang nonton. Yang nontonnya 5 miliar. Saya di YouTube itu ada nge-share ceramah, ya, itu cuma 3 orang yang nonton. Iya, 3 orang. Ada yang sampai 52, ya. Ada yang sampai 1000. Tapi kalau di snack video itu di atas 1000 itu, ya, di atas 1000. Jadi kalau yang saya sampaikan salah diikuti, wah, berat juga ya, berat juga. Ya. Tapi mereka melakukan itu untuk apa? Untuk dapat duit kan, ya, untuk dapat duit. Jadi ada orang yang konten itu dapat duitnya bisa miliaran ya, miliaran.
walaupun cuma duduk di rumah misalkan. Tapi hati-hati. Neraka itu sejatinya adalah penjara akhirat. Tempatnya sempit banget, tidak bebas. Buktinya apa? Diborgol. Kemudian dirantai. Sudah dirantai, dibakar lagi. Dibakar. Diborgol, dirantai, dilemparkan ke neraka. Dan ini Allah ingatkan dalam surat Al-Insan yang sering dibaca oleh Ustaz Nashiruddin ya. Inna sesungguhnya kami a'tadna sudah mempersiapkan, sudah menyediakan lil kafirina bagi orang-orang yang kafir salasila wa aglala wa sa'ira. Apa yang disediakan? Rantai. Apalagi belenggu. Apalagi neraka yang menyala-nyala. Namanya neraka sa'ir. Ini surat Al-Insan ya. Ayat berapa? Ya, ayat 40 ya. 40 itu ya. Ayat 4 maaf. Ya. Surat Al-Insan ayat 4. Ya, surat 76 ayat 4. Ya. Kemudian ya, sudah diborgol, sudah dirantai, sudah dibelenggu, sudah dimasukkan ke neraka, dikepung api dan asap. Ya. Kalau penghuni surga kan enggak, ya. Bebas mau di mana saja, mau kemana saja. Ya. Bahkan kalau mau mengunjungi saudaranya di surga mana, dia bisa. Ya. Bisa ngobrol dan lain sebagainya. Di neraka enggak, dikepung dengan api dan asap. Ya, di luarnya api, di dalamnya asap, di tengah-tengah orang kafir. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu api dan asap. Ya, sempit banget itu. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ya, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Bisamum wa hamim, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya. Jadi di neraka juga ada air. Ya. Tapi airnya mendidih. Ya. Kenapa? Karena tempatnya itu penuh dengan api. Jadi mata airnya itu mata air yang panas banget itu. Ya. Kemudian wadhillin min yahmum, dan naungan asap yang hitam pekat. Ya. 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 Jadi ada orang yang mati, kenapa? Karena menghirup asap. Ya. Terjebak dalam kebakaran, itu bisa mati itu. Sebelum api melalap tubuhnya, itu asap masuk ke pernapasannya, ke hidungnya, mati itu. Ini bukan asap sembarang asap. Ya. Asap yang disebut wadhillim miyahmum, naungan asap yang hitam, ya. Saya dulu ke Gunung Sinta di Garut itu. Yo. Itu jalannya itu, mobilnya itu masuk satu. Jadi dari atas, ya kalau mau turun ke bawah mobil harus nunggu yang dari bawah tuh. Oh, jadi begitu. Oh, pas di atas tuh dingin banget tuh. Ya, terus belum ada listrik itu. Jadi pakai itu? Nah, itu ya. Tidur pas bangun ya. Saya ketawa lihat teman saya hidungnya tuh pada hitam, asapnya masuk ke sini tuh. Karena jelaga namanya tuh. Dia juga ngetawain saya gitu kan. Padahal itu cuman lampu kecil ya. Itu yang terbuat dari kain ya, sama minyak tanah ya. Sumbu itu ya. Itu. Kalau patroma kan enggak ya. Tapi bekasnya hitam juga patroma itu. Ini bayangkan ya, ada naungan ya yang terbuat dari asap hitam pekat ya. Kemudian la baridin wala karim. Neraka itu tidak sejuk, neraka itu tidak menyenangkan. Surat Al-Waqiah 41 sampai 44. Beda dengan surga. Surga adalah tempat yang luas, tempat yang lapang, tempat yang bebas. Ya, jangankan surga nanti, surga di mana Nabi Adam dan istrinya dulu tinggal, luar biasa itu menyenangkannya. Sampai kata Allah, wa qulna, ya, kami berfirman, ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Wahai Adam,
tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya. Uskun itu tinggal dengan tenang. Ya. Nggak usah mikirin beras, nggak usah mikirin minyak, nggak usah mikirin sabun, sampo dan sebagainya. Ya. Kalau di dunia mah, ya, walaupun nganggur tetap mandi pakai apa? Pakai sabun kan, makan pakai nasi. Ya, tapi kan nggak tenang kalau nggak ada duit ya gitu. Misalnya nggak usah mikirin makan minum, nggak usah mikirin tidur, nggak bakal tidur tuh. Ya. Jadi apa kata Allah kepada Nabi Adam dan istrinya? Uskun, kamu tinggal, anta kamu wa zaujuka dan istrimu al-jannata di sorga, wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ya. Kita kadang-kala ya, pengen makan yang enak itu ke restoran, ya, ke hotel. Kalau orang miskin ke sawah kan gitu ya, pengen nikmat. Jadi makan itu enak banget ya, di rumah, di mana gitu kan makan. Di sana bebas sesukamu, silakan mau di mana makan itu. Ya, makan apa saja silakan, tinggal nyebut ya, kun fayakun ya. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu di surga apa yang kamu inginkan ada. Bahkan apa yang kamu minta juga ada. Walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya. Bagi mereka di surga itu ada yang mereka kehendaki. Bahkan lebih daripada itu ada tambahannya, ada bonusnya itu. Ada bonusnya. Apa bonusnya? Melihat Allah. Bayangkan, makan sambil melihat Allah, minum sambil melihat Allah, ya, rebahan sambil melihat Allah. Oh, luar biasa itu, ya. Padahal di dunia meremlek, ya, bibir dilipat-lipat ketika sholat susah melihat Allah, ya. Di sana mah melihat Allah seperti melihat bulan purnama, ya, yang sangat terang dan tidak perlu berdesak-desakan. Beda dengan nonton konser ya, ya makin belakang makin susah kelihatan. Allah itu seperti melihat bulan purnama kata Rasul. Tapi surga yang dulu masih ada yang dilarang, ya, masih ada yang diwanti-wanti. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal dhalimin. Kalian berdua, Adam dan istrimu, jangan dekati pohon ini. Sebab kalau kamu dekati, apalagi sampai makan buahnya, kamu termasuk orang yang zalim. Ya. Jadi orang yang zalim itu orang yang melanggar larangan Allah. Orang yang fasik, orang yang melanggar perintah Allah. Ini surat Al-Baqarah dari awal itu sudah jelaskan. Ya, orang kafir seperti iblis, ya, itu karena melanggar perintah Allah. Suruh sujud nggak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi kalau Adam, ya, dia zalim. Kenapa zalim? Ya, karena dia melanggar larangan Allah. Surga kan banyak pohon, surga itu banyak buah, tapi ternyata kelemahan yang namanya manusia itu ada yang namanya hawa nafsu, ada yang namanya syahwat. Ya, walaupun sudah kenyang ditawarin makan juga kan. Padahal sudah kenyang, gitu kan. Ya. Seperti ketika kita ke resepsi, kan, yang punya hajat itu menyediakan aneka macam itu karena tahu yang datang itu seleranya beda. Tapi ada orang yang seleranya banyak, gitu kan. Oh, dia angkat semua ya. Akhirnya nggak dimakan. Ya. Kan sayang itu ya, sayang. Nah itu kelemahan manusia. Pertama, pelupa, manusia suka lupa. Yang kedua apa? Syahwat, ya. Hawa nafsu. Makanya ada ya, apa? Surga yang disebut Jannatul Ma'wa. Itu khusus untuk orang yang takut kepada kebesaran Allah, kemudian wanahan nafsa anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Alangkah bahagia dan beruntungnya golongan kanan itu. Kenapa? Fi sidrin mahdud. Mereka berada di antara pohon bidara
yang tidak berduri. Kalau di neraka ya, bukan hanya pohonnya ya, buahnya aja berduri juga. Bahkan ada buah favorit penghuni neraka, namanya buah zakum ya. Jadi kepalanya itu seperti kepala setan ya. Jadi selera makannya nggak ada itu, tapi karena lapar dimakan juga. Dan ketika masuk ke tenggorokan sakitnya luar biasa ya, tidak bikin kenyang, tidak bikin hilang yang namanya haus dan dahaga, tidak bikin gemuk juga kan gitu. Tapi ketika sampai di perut mendidih itu ya enggak, mendidih ya. Makanya insya Allah hadapannya kita bahas hati-hati dengan mulut dan perut. Jadi ada perut yang diisi dengan buah zakum itu, sudah di mulut sakit, di dalam perutnya mendidih itu ya. Minum air panas sudah komplit ya, minum air panas, makan buah zakum, bisa kita bayangkan ya. Makanya disebut darul bawar. Neraka itu adalah tempatnya penderitaan, tidak ada yang namanya sukacita. Kemudian watalhin mandud ya. Di surga juga ya, ada pohon pisang yang bersusun-susun buahnya ya. Kita kan satu ikat 15.000 ya Pak Haji dari situ ya. Yo, di sana mah nggak usah banyak ya. Pisang itu macam-macam ya. Ada pisang Ambon, Raja Cerai, apalagi itu ya. Jadi satu buah itu macam-macam. Anggur juga macam-macam. Pisang juga berapa macam ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ya. Wadhillim mamdud. Ternyata di surga juga ada naungan ya. Tapi naungan yang terbentang luas, yang membuat penghuni surga itu adem dan sejuk ya. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan ya. Kemudian banyak pohon-pohonan dan buah-buahan ya. Kemudian seluruh badannya memancarkan cahaya. Sudah gitu ada makanan ya, ada naungan, bahkan wama'in maskub, dan air yang tercurah ya, air mancur itu ya. Itu di Dubai itu berapa miliar tuh bikin air mancur. Kemudian dia bisa menari ya. Jadi malam hari itu indah banget, diiringi dengan musik, air mancurnya menari. Nggak tahu tuh di surga diiringi musik nggak ya? Ada tuh air mancurnya di surga juga. Namanya ma'in maskub, air yang tercurah. Ya. Kemudian wafaqihatin katsira, dan buah-buahan yang banyak. Semua buah yang ada di dunia yang terpilih, yang terlezat, ya, yang paling bagus itu ada di surga. Ditambah buah-buah yang mirip dengan yang di dunia. Oh, komplit banget ya. Makanya bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, tapi juga puas tinggal di surga itu ya. Kemudian apa lagi? La maqtu'ah wa la mamnu'ah ya. Buah-buahan yang ada di surga itu tidak terpetus, tidak mengenal musim. Ya, wa la mamnu'ah, tidak ada yang dilarang satupun ya gitu. Jadi kalau istri ya, ketika hamil kan ada ya buah yang dilarang, buah apa? Buah nanas ya, katanya nggak boleh, itu bisa keguguran gitu. Kalau di surga nggak ada yang dilarang, karena di surga tidak ada bidadari yang hamil, bidadari yang istri yang hamil nggak, ya gitu. Inna ya, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang ditinggikan. Nah, ini tempat apa? Tempat rebahan. Jadi di surga itu tempat istirahat yang sempurna, bukan hanya ada bangku, tempat duduk yang ada senderannya ya, seperti kita nyender kan enak ya. Tapi juga ada furush ya. Furush itu kasur-kasur yang ditinggikan. Luar biasa ya. Ini tentang fasilitas yang ada di surga. Makanya dapatkan rahmat Allah untuk mendapatkan golden ticket masuk surga. Dapatkan karunia Allah untuk mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Supaya sampai ke sana dapatkan hidayah Allah. Semuanya ada di masjid itu. Ya. Di masjid itu. Masuknya dapat rahmat Allah, keluarnya dapat karunia Allah, selama di dalam dapat hidayah Allah. Kenapa? Karena di dalam bukan hanya bengong. Ya. Ya.
Bukan hanya ngelamun, tapi berzikir kepada Allah, di antaranya mengaji dan mengkaji ilmu, dapat hidayah, insya Allah ya dimudahkan masuk surga ketika dari rumah ke majelis ilmu, apalagi ketika ada ya di majelis ilmu itu sendiri dapat hidayah. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan penciptaan yang khusus. Bidadari itu diciptakannya beda dengan manusia biasa, itu khusus gitu ya. Di antaranya faja'alnahunna abqara, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Abqara ya. Abqara itu gadis-gadis perawan ya. Jadi begitu diciptakan langsung jadi gadis. Begitu diciptakan langsung jadi perawan ya. Dan terus gadis, terus perawan ya. Mantap itu ya. Bagi yang mujahid bukan satu ya. Berapa dikasihnya? 70 ya. Untuk mujahid yang mati syahid fisabilillah ya. Istri yang ada di dunia ditambah bidadari yang ada di surga. Gimana nggak puas ya? Ya. Iya. Kata ada jamaah, Ustaz, kalau bisa masuk surga tuh jangan dengan istri saya. Di dunia aja cerewet bagi di sana. Pusing gitu. Kan lain ya. Jadi sifat yang terpuji ya, wajahnya juga wajah yang bagus. Makanya ada di surat Masih Al-Waqiah ya, khairatin hisan ya. Itu istri yang ada di surga, bidadari yang ada di surga itu khairatin hisan, baik lahir batin. Seperti kita berdoa ketika bercermin kan, Allahumma kama hasanta fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Itulah ya ciri penghuni surga. Bukan hanya good looking saja, penampilannya saja yang bagus, pakai sorban, pakai peci, pakai segala macam jubah, tapi kelakuan kayak Abu Jahal bisa jadi. Enggak, harus lahir batin itu ya. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, uruban atroba, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya kan. Istri tua dengan istri muda umurnya gitu, tuan mana ya? Nah, di sana enggak, semuanya muda, semuanya perawan ya, semuanya sebaya ya. Ini janji Allah. Makanya orang yang tidak tertarik dengan janji Allah, layar junah hisabah, itu diancam dengan neraka jahanam walaupun suka sholat ya. Saya pernah itu diskusi dengan orang paling kaya di Cibubur. Dia menugaskan saya, tapi diantar sama dia sama keluarganya tuh berapa mobil. Jadi tiap maghrib berhenti di hotel, jadi makan tidur tuh sampai ke Palembang. Itu orang kaya di Cibubur tuh. Di jalan debat, diskusi lah, banyak dialog. Sebenarnya manusia itu ya tidak pantas untuk berharap kepada Allah ya, yang namanya surga. Emang kenapa Pak? Ya, itu tidak masuk neraka aja sudah untung katanya. Iya, kan harus tidak masuk neraka baru masuk surga ya. Ya, jadi bukan hanya aman tapi juga selamat. Itu yang ideal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi terlalulah katanya minta kepada Allah surga, padahal selamat dari nerakanya. Saya katakan ibadah itu tidak sah kalau tidak terpenuhi rukunnya. Rukun ibadah itu ada 3. Pertama al-khauf, takut. Ya benar itu. Yang kedua apa? Roja. Roja itu berharap surga. Takut neraka, berharap surga. Yang ketiga mahabbah, cinta ya, karena cinta Allah itu maha baik, maha indah dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya baru masuk ke materi jiwa yang tergadai di surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rohinah ya. Setiap jiwa tergadai oleh apa yang telah ia usahakan ya. Jadi kalau diem nggak dapat apa-apa itu
Tapi kalau baik dapat neraka, kemudian kalau baik dapat surga, kalau jahat dapat neraka. Jadi terikat dengan amalnya manusia itu, ya. Nah, demikian pula bayi yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, ya. Jadi bayi yang lahir itu tidak akan ngasih kebaikan sama orang tuanya, tidak akan ngasih keberkahan kepada orang tuanya, tidak akan ngasih rezeki kepada orang tuanya, tidak akan ngasih syafaat kepada orang tuanya kalau orang tuanya mampu tapi tidak melaksanakan akikah untuk anaknya. Hati-hati itu, ya. Laki-laki berapa? 2 ekor kambing. Sedangkan perempuan 1 ekor kambing. Itu, ya, untuk membebaskan gadaian, ya, ikatan yang Allah, ya, berikan kepada anak. Nah, kalau sudah akikah baru terlepas, tidak tergadai lagi, ya. Jadi kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap, ya, bayi itu tergadai dengan akikahnya, ya. Nah, rohina, apa rohina itu? Rohina itu pertama marbutoh, ya, terikat, ya. Tadi terikat ruang, terikat waktu, ya. Manusia itu hidup di dunia terikat ruang, terikat waktu, ya. Bahkan di surga juga ruangnya apa? Neraka dan surga itu ruang. Waktunya khalidina fiha abada. Madamatis samawati wal ard. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat terikat ruang dan waktu. Kemudian mahbusah. Apa mahbusah itu? Tertahan, ya. Jadi kebaikan kita, ya, ibadah kita, amal soleh kita, ya, itu tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Karena ada yang menahan, ya. Itu namanya rohina, ya. Misalnya orang yang berutang, ya, dia ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, tapi punya utang ketika meninggal. Kemudian ahli warisnya tidak membayarkannya, ya. Kemudian orang-orang yang dekat dengannya juga tidak membayarkannya. Maka dia tergantung dengan utangnya. Dia belum dapat kebaikan tuh, ya. Belum dapat pahala dari Allah kalau kemudian, ya, hutang yang ditinggalkan di dunia belum dilunasi, walaupun hutangnya cuman panci misalnya, ya. Apalagi hutangnya mobil itu, atau rumah, ya. Kemudian apa lagi? Rohina itu muqayyadah, ya. Muqayyadah itu terbelenggu, ya, terbelenggu. Seperti tadi kan, ya, terbelenggu, ya, bagi orang kafir ketika di neraka. Kemudian apa lagi? Muta'allaqah, ya. Tergantung, ya, muta'allaqah, ya. Ya, jadi nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi, ya. Jiwa orang yang beriman tergantung dengan hutangnya, ya. Kemudian apalagi rohina itu? Rohina itu ghair mutlaqah, tidak bebas, wala hurrah, tidak merdeka. Kita hamba Allah kan? Hamba Allah itu berarti kita harus mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Itu Abdullah. Ada juga abdu syaitan. Nah, jangan dikira jadi abdu syaitan juga enak, enggak, ada ikatannya, ya. Ada ikatannya, ya. Itu ada, saya punya tetangga kaya banget itu. Tapi seumur hidupnya dia nggak pernah makan daging, makannya tuh asin aja. Kenapa? Karena asin murah, ya, murah asin tuh. Ya ternyata pas tua habis kekayaannya tuh pakai berobat. Kenapa? Jantung itu, kena jantung, habis juga kan. Ya. Ada itu. Ya. Kalau mengabdi kepada setan banyak aturannya, jangan dikira. Ya. Itu saya dulu pernah ada sinetron, ya. Orangnya itu pengen muda terus. Ya. Pengen kemudian gak mati-mati. Disuruh oleh gurunya tuh mati geni, puasa itu 40 hari 40 malam, tanpa minum, tanpa makan. Tapi posisinya seperti kelelawar, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, gantung, bayangkan. Tapi karena keinginan yang kuat, ya, jangankan Senin Kemis, ya, mati geni aja bisa tuh. Terus setelah selesai, gak boleh makan nasi, gak boleh makan minum air. Ya, yang dimakan adalah air comberan. Itu di sinetron dulu, ya. Ada juga ingin cantik, ya, ingin awet muda, itu harus bikin sop. Sopnya itu dari bayi yang
digugurkan itu. Jadi laku itu, bayi-bayi yang digugurkan itu dijual kepada orang yang melakukan pesugihan, ingin cantik, ingin kulitnya kencang dan sebagainya. Itu pakai bikin sopnya itu dari janin itu yang digugurkan. Jadi tidak merdeka sebenarnya hidup ini. Tinggal pilih mau jadi hamba Allah atau hamba setan. Sama-sama tidak merdeka. Cuman kalau jadi hamba Allah ujungnya surga, bebas nanti. Tapi kalau jadi hamba setan ujungnya neraka, lebih terikat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sedangkan diri atau nafsun ya, itu terjemahan dari kata nafsun ya. Nafsun itu artinya diri, tapi juga punya makna lain. Itu namanya banyak ya, padanan katanya. Yang pertama ya, nafsun itu artinya jiwa, nyawa atau ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Yang kedua, nafsun itu artinya hati. Hati itu, nafsun itu hati. Ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami Allah tahu ya apa yang dibisikkan oleh hati manusia ya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan rupanya, yang dilihat oleh Allah bukan hartanya, yang dilihat oleh Allah itu hati dan amalnya ya. Itu. Karena hati itu bisa mengikat amal tuh. Kalau hatinya bagus, amalnya juga bagus. Tapi kalau hatinya jelek, amalnya juga jelek. Ada orang yang amalnya bagus tapi hatinya jelek, itu namanya orang munafik itu. Tetap aja masuk neraka ya. Kemudian yang ketiga, nafsu itu artinya hawa nafsu ya. Nafsu itu diartikan nafsu ya, keinginan ya. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada kedudukan Allah saat dia berdiri menghadap Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsu ya, fa inna jannata hiya ma'wa, maka sungguh surga itulah tempat tinggalnya ya. Jadi kalau mau tinggal di surga ya, pertama apa? Takut kepada Allah. Bayangkan ketika kita berdiri menghadap Allah, tidak ada penterjemah. Lihat kiri amal, lihat kanan amal ya. Kemudian yang terbayang adalah neraka. Kalau kemudian amalnya itu amal jahat, bukan amal soleh. Itu bisa bayangkan. Dan itu namanya hari raya tuh. Hari raya yang tidak perlu dihisab. Hari raya yang tidak perlu diru'yat. Hari raya yang tidak pernah ada perbedaan. Sama semuanya. Apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana semua manusia berdiri menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan amal dalam menyikapi nikmat itu ya. Makna kullu nafsin bima kasabat rahimah adalah kullu nafsin mahbusah wa mu'allaqah wa muqayyadah di a'maliha. Setiap jiwa tertahan, tergantung dan terikat oleh amal-amalnya ya. Makanya dunia ini darul amal ya, rumah tempat untuk beramal. Sedangkan nanti akhirat itu darul hasad ya, tempat untuk memanen amal itu ya. Kemudian wala tanfaku wala tunja, ia tidak akan lepas dan ia tidak akan diselamatkan illa kecuali bima qaddamat min ta'atin ya. Dia akan diselamatkan oleh Allah ya. Dia akan dibebaskan oleh Allah dengan apa? Dengan ketaatan yang ia lakukan. Jadi kita sekarang itu sedang membebaskan diri itu, sedang membebaskan diri. Ada orang yang hidupnya itu untuk mencelakakan dirinya ada, tapi kita usahakan hidup itu untuk membebaskan diri. Ya, muktik ya, ada muktik ya, ada muktik gitu. Jadi dengan ketaatan, insya Allah kita bebas ya di dunia di akhirat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian au bi afillahi wa rahmatihi, kita juga bisa bebas bukan hanya dengan ketaatan, tapi juga dengan maaf Allah atas kesalahan kita dan kemudian rahmat Allah. Makanya amal manusia itu tidak akan memasukkan manusia ke surga. Sahabat nanya, wal anta ya Rasulullah, emang amal engkau juga tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Iya, wala ana.
Kecuali kalau Allah ngasih kepadaku, pertama rahmatnya, yang kedua fadlullah, karunianya. Karena dengan rahmat Allah kita dapat golden ticket masuk surga, dan dengan fadlullah kita akan mendapatkan semua fasilitas yang ada di surga. Sampai di sini dulu, nah insya Allah nanti kita lanjutkan ya, ini masih panjang. Ada yang ditanyakan silakan.